Saya akan mempresentasikan konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Yang pertama, struktur jantung manusia. Perikadium. Perikadium adalah membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan sekitarnya. Perikadium terletak di bagian tengah. Bagian ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk berada di posisinya. B. Serambi atau atrium. Terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. C. Bilik atau ventrikel. Juga terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. D. Katup. Ada empat katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah. Yang pertama katup trikuspid, yang kedua katup pulmonal, yang ketiga katup mitral, yang keempat katup aorta. Otot jantung. Merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ada dua siklus, yaitu siklus sistol sama dengan jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua, siklus diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. F. Pembuluh darah. Pembuluh darah ada tiga pembuluh darah, yaitu yang pertama arteri. Arteri adalah kaya oksigen karena berfungsi untuk memompa darah ke sisi kiri otot jantung atau vertikal atrium kiri. Yang kedua vena, membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang ketiga kapiler, berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Selanjutnya mekanisme kontraksi jantung. Yang pertama fase diastole. Awalnya atrium dan ventrikel baik kanan maupun kiri akan mengalami fase diastole yang ditandai dengan relaksasinya atrium dan ventrikel sehingga atrium diisi darah menuju ventrikel dengan terbukanya kutub AV atau atrium dan ventrikular kanan dan kiri. Fase ini terjadi sekitar 0,4 detik. Yang kedua fase systole. Pada fase ini kedua atrium akan mengalami kontraksi sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ke ventrikel hingga mengalir pada vena pulmonal kanan. Sedangkan atrium kiri akan mendorong darah menuju ventrikel kiri hingga menuju pada arteri atau aorta. Pada fase ini kutub AV kanan dan kiri masih terbuka, namun kutub pulmonal pada arteri pulmonar dan aorta masih tertutup. Terjadinya fase ini sekitar 0,1 detik. Ketiga fase systole 2. Pada fase ini kedua ventrikel kanan dan kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat dari ventrikel kanan kiri ke seluruh tubuh. Pada fase ini kedua kutub AV kanan kiri tidak terbuka sehingga menampung darah dari vena cava superior atau atrium kanan dan vena pulmonal atrium kiri. Selanjutnya struktur pembuluh darah. Ada tiga jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal dari dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai tiga lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium,
Lapisan tengah yang terdiri dari atas otot polos dengan serat elastis dan lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal endotelium dan sebuah membran basal. Selanjutnya sirkulasi pembuluh darah. Yang pertama, sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau dua bilik jantung bagian bawah, kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Kerja dengan memompa darah dari ventrikel kanan, darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis, lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru, dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri menuju ventrikel kiri, lalu didetakkan jantung. Berikutnya memulai siklus baru, sirkulasi sistemik. Tiga, sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasuk otot jantung, darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya, imunitas tubuh. Satu, sistem imunospesifik. Yang pertama, pertahankan fisik atau mekanik. Kulit, selaput lendir, silia saluran napas, batuk, dan bersin merupakan garis pertahanan terhadap infeksi. Kedua, pertahanan biokimia. pH asam keringat, sekresi sebaceus, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lizosim dalam keringat, ludah, air mata, dan susu ibu, enzim saliva, asam lambung, enzim proteolitik, antibodi, dan empedu dalam usus halus, mukosa, saluran nafas, gerakan silia. Yang ketiga, pertahanan humoral. Pertahanan humoral terdiri dari komplemen protein fase akut, mediator asal fosfolipid, sitokin, IL-1, IL-6, TNF. Komplemen terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplemen berperan sebagai oposonin yang meningkatkan fagositosis sebagai faktor kemotaktik dan juga menyebabkan destruksi lisis bakteri dan parasit. Yang keempat, pertahanan seluler. Fagosit, sel NK, sel MAS, dan eosinofil berperan dalam sistem imun non spesifik seluler. Sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Contoh sel yang dapat ditemukan dalam sirkulasi adalah neutrofil, eosinofil, basofil, monosil, sel T, sel B, sel NK, sel darah merah, dan trombosit. Contoh sel-sel dalam jaringan adalah eosinofil, sel MAS, makrofag, sel T, sel plasma, dan sel NK. 2. Sistem imun spesifik. Sistem pertahanan yang sangat efektif dalam memberantaskan infeksi serta mengingatkan akan infeksi tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Sistem imun spesifik terdiri dari atas sistem humoral dan sistem seluler. Yang pertama, sistem imun spesifik humoral. Berperan
Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang produksi antibodi. Fungsi utama antibodi adalah mempertahankan terhadap infeksi ekstraselululer, virus, dan bakteri, serta menetralkan toksinnya. Yang kedua, sistem imun seluler. Limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Sel T terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan, yaitu sel CD4+, dalam kurung TH1, TH2, CD8+, atau CTL, atau TC, dan TS, atau sel TR, atau TH3. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler ialah mempertahankan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kawan, belajar matiannya kawan. Lagi. Cek. Itu terakhir kan mati ini kawan.